bidangnya, kita akan menggali lebih dalam mengenai strategi dan praktek yang bisa kita terapkan untuk membangun dan juga memperkuat self-love di era digital. Nah, namun sebelumnya kita perkenalkan dulu nih narasumber kita kali ini. Mungkin untuk operator bisa menampilkan CV narasumber. Mungkin bisa lebih di zoom in lagi, diperkecil lagi untuk operator. Lebih kecil lagi. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman sekalian, perkenalkan narasumber kita kali ini adalah Ibu Arumasya Fitri MPSI Psikolog yang saat ini menjabat sebagai dosen psikologi di Unhas Jember. Pendidikan terakhir beliau S2 Profesi Psikologi di Universitas Gadjah Mada, memiliki pengalaman kerja yang cukup luas, salah satunya sebagai asesor, konselor, dan trainer detection Yogyakarta. Bukan hanya itu saja, beliau juga aktif dalam berbagai komunitas psikologi sebagai pengurus Asosiasi Psikologi Islam Jawa Timur. Nah, tanpa berlama-lama nih, langsung saja kita alihkan kepada narasumber kita, kepada Ibu Arumansyah Fitri MPSI Psikolog, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Suara saya terdengar jelas? Sudah Ibu, jelas sekali. Oke, terima kasih Mbak Zazila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kehadirannya, teman-teman. Ini nggak mudah begitu ya, malam-malam berkumpul 66 orang. Teman-teman hebat sekali. Bahkan tadi macam-macam ya. Ada dari Tangerang, ada dari kalau Jember, kemudian Bondowoso, Probolinggo, ada Tasikmalaya, Kalimantan Timur, ya. Terima kasih sudah hadir. Saya rasa teman-teman yang hadir pada saat kali ini concern begitu ya di kesehatan mental. Nanti kita saling sharing aja terkait pengalaman teman-teman, karena saya dan teman-teman di sini usianya beda begitu ya. Karena usianya beda, bagaimana kita melihat pengalaman, bagaimana kita melihat masalah itu pasti berbeda. Gitu ya, teman-teman ya. Eh, yang akan kita bahas terkait self love dan juga kesehatan mental, terutama di era digital. Ini menarik sekali karena self love itu sebenarnya ada itu sejak secara teori itu sejak tahun 1900, 1923. Tapi mulai banyak lagi, mulai banyak dikenal lagi saat ini, ya. Nah, pertama-tama saya akan kasih ini dulu ya teman-teman, isi survei dulu. Kenapa? Agar saya bisa tahu gitu ya gambaran kondisi teman-teman yang hadir di sini. Silahkan teman-teman masuk ke join@menti.com, pakai kode 2953110. Ya, apakah sudah berubah ya punya saya? Sudah Ibu, sudah. Ya, silahkan teman-teman masuk menti.com, kemudian teman-teman masukkan kodenya. Silahkan teman-teman masukkan kodenya. Mbak, saya taruh di chat juga ya. Silahkan diklik yang saya tuliskan di chat. Pertama, tolong teman-teman jawab, menurut teman-teman semua, orang yang sehat, ini karir terkait kesehatan mental, saya pengen tahu, menurut teman-teman di sini, orang yang punya ciri-ciri sehat mentalnya itu seperti apa?
Mohon maaf Ibu, untuk mikrofonnya kena mute. Oh iya, sorry, sorry. Oke, baik. Yang bahagia, jarang curhat, dapat produktif, yang bisa berdamai, memiliki perasaan senang dan kepuasan dalam kesehariannya. Orang bisa mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain, bahagia, tenang, tidak gampang sakit hati atau tersinggung. Oke. Orang yang mempunyai ketenangan dalam situasi apapun ketika dihadapkan dalam suatu problematika akan selalu menghadapinya dengan tenang. Oke. Tidak selalu terlihat bahagia, bahagia fisiknya sehat, hidupnya produktif, oke, ceria, tidak mudah tersiwah di caps lock nih ya, tidak mudah tersinggung, mencintai diri sendiri, berpikir positif, orang dengan kepribadian baik, peduli sekitar, mampu berperan di masyarakat, oke, menerima berbagai perasaan dan mengerti prioritas, oke, good. Orang yang mampu mengendalikan dirinya, orang yang sehat mentalnya adalah orang yang memperlakukan kesalahan dengan tanpa dikendalikan amarah dan ego. Oke, self love, bahagia, selalu berpikir positif, bodoh amat dengan pendapat orang lain tentang tentangnya kecuali pendapat yang membangun. Oke, selalu merasa senang dan mampu mengatasi kekecewaan. Oke, good. Jadi teman-teman sebenarnya sudah tahu ya, eh, orang yang sehat mentalnya itu dia mampu mengolah emosi, mengembangkan diri, berinteraksi dengan positif, gitu ya. Oke, good. Jadi mampu manajemen stres yang dimiliki dan mampu mandiri dalam menyelesaikan masalah pribadinya sendiri. Oke, good. Ada lagi? Oke. Susah nggak sih teman-teman untuk menjadi pribadi yang sehat mentalnya ini? Nah, mungkin ada yang perlu teman-teman ini ya, teman-teman garis bawahi. Apakah orang yang jarang curhat itu orang yang sehat mentalnya? Bisa iya, bisa tidak. Iya, ketika dia mampu mengelola semua permasalahannya untuk diselesaikan sendiri. Tetapi menjadi tidak ketika orang tersebut atau individu tersebut tidak bercerita dan dipendam sendiri, tapi masalahnya tidak selesai. Nah, itu yang cukup berbahaya ya, begitu teman-teman. Kalau saya ketika menghadapi klien gitu ya, karena saya juga seorang psikolog selain dosen, eh, saya pasti akan melihat individu itu apabila terlalu ceria, gitu ya, atau terlalu tertutup. Nah, ini pasti ada sesuatu di sana. Atau mungkin teman-teman pernah ya berhadapan sama orang yang di kelasnya dia tuh sangat selalu positif, selalu bahagia. Beberapa kasus orang individu tersebut ternyata menyimpan luka, gitu ya, yang dia pendam sendiri, dia ceritakan, dia merasa dirinya baik-baik saja, sebenarnya tidak baik-baik saja. Dan ketika teman tidak baik-baik saja, itu sebenarnya tidak apa-apa. Gitu ya, ketika tidak baik-baik saja tetapi tahu apa yang harus dilakukan, itu oke, gitu ya. Oke, good. Selanjutnya. Oke. Nanti kita akan lihat secara teori seperti apa, gitu ya. Karena teman di sini kebanyakan mahasiswa, jadi nanti kita akan memakai teori terkait mental. Pribadi yang bisa lapang membedakan hal yang bisa kita kendalikan dan di luar kendali. Oke. Oh, suara saya kecil ya, Iya Mbak Ibu. moderator? Suara saya kecil apa? Oke. Oke, udah ini cukup pas Ibu. Oh, sudah cukup pas ya. Oke, mungkin saya agak mendekat ya. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Apa yang sudah teman-teman lakukan agar sehat secara mental? Tadi kan salah satunya bahagia, senang, gitu ya, bisa beradaptasi. Apa yang sudah teman-teman lakukan agar selama ini sehat secara mental? Melakukan, oke, good, terapi menulis. Ini bagus. Mulai menerima kekurangan dan kelebihan diri, oke, good.
Melakukan hal yang positif. Olahraga ya. Olahraga dan beribadah itu bisa meningkatkan kadar serotonin di dalam otak. Jadi kita akan lebih bahagia begitu ya ketika kita olahraga dan beribadah. Cerita ke orang terdekat, oke bagus. Bisa mengontrol emosi, oke bagus. Ada yang lain? Kurangi stres. Kalau mahasiswa itu kan kebanyakan stresnya karena tugas ya. Kalian mengurangi tugasnya atau gimana nih kalau kurangi stres ini? Menerima dan menerima diri masa lalu, journaling, healing ke luar negeri, wah, atau healing sampai ini ya, healing sambil umroh, menangis, healing tipis-tipis, healing bu, oke, healing. Berarti healing ini kalau bahasa anak sekarang healing itu jalan-jalan ya, meninggalkan hal yang negatif, selalu berpikir positif, mengendalikan pikiran, tidur. Nothing overthinking in my life. Oke, bodo amat. Ibadah olahraga di top. Olahraga dengan lagu. Menghindari hal-hal yang berpengaruh buruk bagi mental. Oke. Olahraga, curhat, jalan-jalan, cari angin segar. Oke. Teman-teman berpikir positif itu bagus. Tapi kalau selalu ya over berpikir positif, teman-teman harus berhati-hati. Liatin moderator. Ada yang naksir Mbak moderator. Mengeluarkan imajinasi. Oke, menggambar. Oke. Yang lain? Hmm, hmm, hmm. Jalan-jalan. Oke. Beda ya. Oke. Oke, jadi ini jalan-jalan dengerin musik di kamar sambil nyanyi. Oke. Ada yang menyakiti diri sendiri, teman-teman? Ada yang pernah punya pengalaman menyakiti diri sendiri? Di sini tuh nggak kelihatan nih kok yang nulis, teman-teman. Jadi tidak ada jawabannya benar atau salah ya. Nggak ada ya? Lanjut? Oke, kita lanjut, teman-teman. Menurut Anda, sekarang kita masuk ke self love ya. Menurut Anda, seberapa penting self love di era digital? Penting banget? Penting sih. Antara penting nggak penting? Dih, apaan self love lebay banget. Mana nih? Oh, penting banget ya. Oke. Antara penting. Penting sih. Lagi tadi 66 orang ya. Pak, kita tunggu sampai separuhnya ya. Antara penting. Masih bertahan penting banget. Ada yang lain? Oke. Antara. Oke. Kebanyakan penting banget ya. Ada yang mau menambah teman-teman? Penting. Oke, gak ada lagi? Oke, kita lanjut. Ini yang pertanyaan terakhir. Menurut teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan self love? Apa tuh self love? Apa sih sebenarnya self love itu? Mencintai diri. Ya, ini kan bahasa Indonesianya ya. Apa mencintai diri sendiri itu apa? Menghargai diri sendiri, menghargai kemampuan, menerima kekurangan, menerima diri sendiri. Oke.
mencintai diri sendiri, tidak menyakiti diri sendiri. Perasaan positif yang kuat yang kita rasakan. Oke. Tanpa merasa diri tidak berguna. Oke. Self love bentuk cinta, penghargaan terhadap diri sendiri, menerima diri apa adanya, merawat diri secara fisik dan emosional, tidak membandingkan diri sendiri, mencintai diri sendiri terlebih dahulu, baru mencintai dan menghargai orang lain. Oke. Menghargai dan menganggap kebahagiaan atau keuntungan pencapaian diri sendiri, menerima apa adanya, menjadi ketetapan Tuhan. Oke. Untuk terus berkembang. Oke. Mampu menghargai diri sendiri. Dan ini udah bagus ya teman-teman. Tetap membandingkan diri sendiri orang lain, jangan khawatir apa yang orang lain, apa yang kata orang lain, tetap percaya diri. Oke. Tidak insecure yang berlebihan, mau berubah. Oke. Oke, ini teman-teman udah bagus nih. Terus ngapain ya ikut webinar ya? Ada lagi? Gitu ya. Oke. Sudah? Ada lagi? Cukup? Oke. Kalau cukup, kita kembali lagi. Nah, oke. Jadi teman-teman sudah tahu apa itu self love, teman-teman sudah tahu apa itu self mental, ya. Saya akan berganti ke sini. Nah, seperti yang tadi sudah teman-teman tuliskan, sehat mental itu menurut WHO, yang pertama, individu itu mampu mengatasi tekanan. Walaupun sebenarnya kita ini sebagai manusia itu perlu tekanan untuk bergerak. Jadi stres itu perlu, teman-teman. Karena stres itu kita bergerak untuk maju. Contohnya ketika teman-teman teman-teman dapat tugas gitu ya, tugas yang berat oleh dosen atau oleh pengajar gitu ya. Ketika teman-teman dapat tugas, itulah yang menggerakkan teman-teman untuk mengerjakan, untuk menjadi lebih baik, ya. Tetapi ada juga tekanan yang malah namanya distress gitu ya, tekanan yang malah mengganggu kehidupan sehari teman-teman, dan itu perlu diatasi. Sebenarnya kalau menurut teman-teman nih, nanti boleh tulis di chat ya. Menurut teman-teman, ketika kita menghadapi suatu permasalahan di dalam diri kita, itu seringnya untuk menyelesaikan masalah yang muncul pertama kali ketika ada masalah nih, emosi dulu atau pikiran dulu. Emosi dulu ketika misalnya kalian dapat masalah nih, kalian emosional dulu ataukah berpikir logis dulu? Yang mana yang lebih dulu? Emosional. Emosional, emosi dulu sih Bu, emosi, oke. Nah, secara teori itu memang emosi. Tentang kalau emosi itu sebenarnya sesuatu yang wajar. Kenapa emosi? Karena emosi itu sebagai bentuk perlindungan diri. Contohnya, apakah emosi itu bagus atau enggak bagus? Bagus ketika diekspresikan dengan tepat. Misalnya, ini emosi. Kenapa emosi dulu? Ini adalah sesuatu yang diturunkan begitu ya oleh leluhur kita. Misal kalau ada macan nih ya, kalau ada macan, kalau kalian pikiran dulu ada macan, itu apa ya? Macan, giginya tajam enggak ya? Kalau tajam, aku nanti kalau mendekat itu nanti akan dicopot gitu ya.
Nah, tapi kalau emosi dulu, kalian takut dulu, tapi lari setelah itu. Setelah lari, baru kalian mengidentifikasi. Oh, ternyata tadi itu adalah macan. Oleh karena itu, saya lari dulu untuk perlindungan diri. Jadi emosi itu ada untuk perlindungan diri yang tidak sehat ketika emosinya terus gitu ya, tanpa memberikan kesempatan kepada pikiran kita untuk memproses apa yang sudah terjadi. Ya. Kemudian produktif. Jadi tidak mager terus gitu ya. Jadi contohnya nih, orang depresi itu kelihatan sekali perubahan individunya. Yang awalnya dia banyak aktivitas, kemudian tiba-tiba dia di kamar, terus tidak melakukan apa-apa. Nah, itu kita perlu aware begitu ya terkait kesehatan mental individu tersebut. Kemudian berkontribusi positif dalam masyarakat. Contohnya nih, HMPS BKI sekarang mengadakan webinar. Tujuannya apa? Tujuannya memberikan pengetahuan terkait kesehatan mental terhadap masyarakat. Nah, itu contoh karakteristik dari orang yang sehat mentalnya. Kemudian menyadari dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Tadi udah ada ya menuliskan bahwa orang yang sehat mentalnya, dia tahu kelebihan dan kekurangannya, dia bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh dirinya. Ya. Nah, kita akan masuk ke self love. Secara teori, self love itu sebenarnya teman-teman itu punya dua sisi. Jadi ada sisi baiknya, ada good ya, good self love, ada yang bad self love. Kalau good, dia bisa membuat dirinya itu menjadi well-being, jadi sejahtera, gitu ya. Nah, self love ini adalah self love yang memang dia bisa mencintai dirinya sendiri, dia memahami dirinya sendiri, dia terima terkait dirinya sendiri. Yang tidak bagus itu adalah self love yang berlebihan. Yang biasanya self love yang berlebihan ini kita lihat itu menjadi pribadi yang narsistik dan egois, selfishness. Jadi dia selfish gitu teman-teman. Pokoknya dunia berputar pada dirinya. Dia merasa seluruh dunia berputar pada dirinya. Pokoknya dia yang benar, orang lain selalu salah. Nah, itulah self love yang bad kalau menurut teorinya si Eric Fromm gitu ya. Jadi self love itu baik, tetapi ketika berlebihan itu tidak baik. Yang mana ada beberapa teori atau kalau kalian nanti teman-teman bisa cari di jurnal penelitian, di era digital ini self love-nya itu seringkali kebablasan. Kebablasan ke arah narsistik dan juga selfishness. Ya. Nah, kalau seandainya dia tidak self love gimana? Nah, ketika dia tidak bisa mencintai diri sendiri, ini tadi ada anxiety, ada dia akan cemas gitu ya. Kemudian depresi, terus merasa bersalah, malu, tidak autentik gitu ya. Dia kalau orangnya tidak self love itu biasanya people pleaser. Jadi dia berupaya untuk menyenangkan banyak orang sehingga dia tidak menjadi dirinya sendiri, tidak autentik gitu ya teman-teman ya. Itu jadi self love itu bagus, tetapi dalam kadar yang tidak terlalu berlebihan, tetapi juga tidak terlalu kurang, gitu ya. Nah, ini terkait secara teori self love itu baik, tetapi kalau berlebihan, teman-teman bisa cari self love narsistik, nanti arahnya ke narsistik. Cirinya seperti apa? Nanti akan kita bahas. Nah, teori self love itu sebenarnya kalau teman-teman dari psikologi ataupun dari bimbingan konseling, teman-teman menemukan adanya teori attachment. Teori attachment ini mengatakan bahwa orang yang self love-nya itu rendah begitu ya, rendah ataupun terlalu tinggi, ini ada permasalahan di attachment, ada permasalahan di kelekatan ketika masa pengasuhan dari kecil. Sehingga individu ini berupaya untuk membuat orang lain mencintai dirinya.
Gitu ya. Dia melakukan banyak hal yang walaupun dia tidak suka begitu ya, eh, tujuannya untuk mencintai, terutama kalau dalam konsep attachment itu pengasuhnya, baik itu orang tuanya, kakek neneknya kalau dia berada satu rumah dengan kakek neneknya, ataupun pengasuhnya, orang yang mengasuhnya, gitu ya teman-temannya. Konsep self love ini beberapa teori mengatakan bahwa mencintai dirinya sendiri itu adalah kemampuan welas asih pada diri sendiri. Welas asih ini kalau ada, jadi dia welas asih itu dia merasa perlu mengasihi dirinya sendiri. Kalau self love itu kayak kalian nih, contohnya ketika temennya salah, itu kan kalian, gak apa-apa, namanya manusia, pasti bisa salah. Tapi coba kalian salah sendiri, kalian akan, kenapa sih aku tuh salah, aku tuh gak boleh salah. Nah, itu artinya tidak welas asih, teman-teman, terhadap diri sendiri. Nah, kegagalan mencintai diri sendiri karena terus menghakimi tadi ya, saya tuh gak boleh salah gitu ya. Orang lain boleh salah, namanya juga manusia. Tapi kalian merasa diri kalian bukan manusia, jadi gak boleh salah gitu ya. Kemudian membandingkan diri orang lain dan tekanan sosial. Nah, terkait welas asih, semakin individu bisa welas asih dengan dirinya sendiri, dia akan welas asih dengan orang lain, gitu ya. Semakin dia mau menyayangi dirinya sendiri, dia akan bisa welas asih kepada orang lain. Nah, konsep self love ini pertama kali dikenalkan oleh Erich Fromm. Kalau teman-teman tahu, Erich Fromm ini dia teori-teorinya terkait cinta. Ini ada bukunya tentang cinta, teman-teman. Kalau teman-teman tertarik ya teorinya dia, judulnya The Art of Loving. Jadi seni dalam mencintai. Gitu ya. Tapi bukan mencintai romantik ya, bukan romantic love gitu ya. Ada romantiknya, tapi cinta itu tidak hanya romantic love, lebih luas daripada itu. Nah, ini adalah konsep self love. Nah, kenapa sih self love itu penting? Self love itu membentuk kepercayaan diri. Jadi, dengan teman-teman mencintai diri, itu membuat teman-teman akan yakin akan kemampuannya. Dan kalau teman-teman yakin akan kemampuannya, teman-teman bisa menerima tantangan, lebih berani gitu ya. Orang yang percaya diri biasanya lebih berani menghadapi tantangan. Bu, tapi kan kalau ada masalah kita kita lari dari masalah itu wajar atau enggak? Wajar. Jadi teman-teman, sebenarnya manusia itu seringkali menghindari masalah. Itu sebagai bentuk pertahanan diri, tetapi itu tidak adaptif kalau terus dilakukan. Jadi masalah tidak akan selesai kalau akan lari terus. Jadi perlu kepercayaan diri untuk menghadapi masalah ini. Masalah itu untuk dihadapi, gitu ya, bukan untuk dihindari. Kemudian meningkatkan relasi sosial. Teman-teman kan suka ya, kalian lebih suka mana nih? Orang yang autentik gitu ya, orang yang asli, wujud aslinya gitu ya, atau orang yang tidak autentik, yang berpura-pura gitu ya, kalau bahasa gaulnya sekarang kayak ular gitu ya teman-teman ya. Teman-teman lebih suka yang mana coba? Yang kayak ular, ataukah yang eh, lebih autentik gitu ya? Autentiknya tapi yang self love yang tadi, yang tengah gitu ya teman-temannya, bukan yang berlebihan ya. Kebanyakan ular. Ya, saya juga hidup ya teman-teman ya. Gitu. Kemudian sejahtera secara psikologis. Jadi individu yang sejahtera dengan secara psikologis itu bukan orang yang selalu happy loh teman-teman. Bukan yang selalu senang loh. Tetapi dia bisa menguasai berbagai emosi yang dirasakan. Emosi dasar itu ada 5. Ada bahagia atau senang gitu ya. Ada sedih, ada kecewa, ada takut, ada jijik, ada marah, ada 6. Dari 6 ini, yang positif yang mana emosinya? Ada berapa? Ada senang, takut, jijik, marah, kemudian kecewa, sedih, cuma ada 1.
yang bahagia itu. Oleh karena itu, untuk mencapai bahagia itu butuh usaha, teman-teman. Dan orang yang sejahtera secara psikologis atau yang bahagia yang tadi kalian sebutkan, itu adalah yang mampu merasakan berbagai emosi ini dengan tepat dan mampu mengekspresikan juga dengan tepat. Nggak mungkin dong ketika pada saat sedih kalian malah tertawa hehehe. Jadi nggak benar kalau ada orang bilang, ih kamu biar nggak sedih itu ketawa aja. Nah itu bisa iya bisa enggak. Kalau memang waktunya sedih ya sedih aja, nggak apa-apa. Ya, asalkan jangan berkepanjangan. Nah, self love itu ada 3 dimensi, teman-teman. Ada self contact, ada acceptance, ada self care. Jadi self contact itu memberikan perhatian untuk diri sendiri. Jadi misalnya kalau seandainya teman-teman lapar tapi nggak makan, itu artinya teman-teman tidak memperhatikan dirinya sendiri, ya. Kemudian ada berdamai dan menerima keadaan diri. Tadi ada yang mengatakan itu ya. Dia bisa berdamai dan menerima keadaan diri. Ataupun self-care, melindungi dan peduli dengan diri sendiri. Jadi kalau teman-teman sudah tahu seblak itu pedes gitu ya, pedes dan bikin sakit perut, tetapi masih sering dimakan, nah itu kalian nggak self-care. Jangan-jangan kalian perlu mempertanyakan self-love-nya gitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah dimensi self-love. Lalu, apa tantangannya self-love di era digital? Ada 4, teman-teman. Ini bisa bertambah begitu ya. Sejauh nanti ada tambahan di penelitian. Ya. Ada self-media comparison. Tantangan untuk mencintai diri sendiri di era digital adanya membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Contohnya, mungkin kalian sekarang usianya usia dewasa awal atau remaja akhir ya. Kalau di Jember itu kan kebanyakan usia segitu udah berkeluarga gitu ya. Kemudian kalian nggak berkeluarga, teman kalian ada posting-posting sama keluarganya, kalau kalian membandingkan gitu ya, ih, dia kok sudah berkeluarga, kok aku masih jomblo ya. Nah, itu tantangannya. Ada comparison, ada membandingkan media sosial. Kemudian digital distraction. Jadi karena banyaknya distraksi digital, jadi teman-teman tantangannya adalah kurang mampu melakukan refleksi diri dan introspeksi. Nah, ini yang sering terjadi, information overload. Karena banyaknya informasi yang banyak sekali, teman-teman kewalahan dan kelelahan untuk memproses informasinya, sehingga kadang teman-teman bingung mana yang benar, mana yang salah. Karena teman-teman kewalahan dengan banyaknya informasi yang masuk. Kemudian ini yang sering terjadi, unrealistic expectation. Jadi, tantangan teman-teman sekarang itu banyak dihadapkan pada menjadi manusia super gitu ya, punya standar kecantikan yang sangat tinggi. Misalnya harus harus cantik, siapa ya sekarang artis yang cantik banget ya, misal harus cantik banget gitu ya, kemudian harus tinggi, perempuan itu harus cantik harus tinggi, laki-laki itu harus punya perut kotak-kotak misalnya gitu ya, kemudian gaya hidup yang ideal, misalnya ada yang usia 21 tahun tapi sudah punya 1 miliar, rumahnya bagus, punya anak, kemudian dia sudah S3 gitu ya. Dia hidup yang ideal sehingga memicu keraguan diri. Padahal apa yang sudah ditampilkan di media sosial itu tidak 100% benar karena itu sudah difilter begitu ya, yang baik-baik aja, yang oke-oke aja ditampilkan. Kemudian, nah ini adalah paradoks di era digital. Kita menggunakan media sosial untuk menjadi terhubung sama orang lain. Manusia itu teman-teman, kalau kalian belajar tentang teori sosial, manusia itu nggak bisa hidup tanpa melakukan relasi sosial. Oleh karena itu ada media sosial, awalnya digunakan agar bisa terhubung dengan banyak orang gitu ya. Tetapi paradoksnya adalah sekarang
individu itu banyak melakukan aktivitas yang sendirian daripada dengan banyak orang. Jadi bahkan ketika kalian di warung gitu ya, di warung bersama teman-temannya, kalian kebanyakan melakukan aktivitas sendiri dengan handphonenya gitu ya, daripada kalian berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Ya. Nah, ini juga ada yang menarik. Ini penelitian terkait digital culture ya, budaya digital. Ternyata budaya digital atau digital culture ini adalah culture of narcissism. Jadi budaya untuk narsistik. Jadi apa-apa di post gitu ya. Nah, kemudian prestasi di post gitu. Nah, kalau yang dulu kalau teman-teman ada yang tertarik di filsafat gitu ya, biasanya kan I think therefore I am. Kalau sekarang I update therefore I am. Jadi saya bukan saya berpikir saya ada, tetapi saya update, entah update status atau update apapun, maka saya ada. Nah, ini adalah era digital, teman-teman. Ini kondisi saat ini. Digital culture is culture of narcissism, dan ada yang mengatakan bahwa I update therefore I am. Nah, kalau yang narsistik itu seperti apa? Kalau teman-teman psikologi mungkin familiar ya dengan DSM-5 ya. Kalau digital narsistik ini selalu meyakini bahwa seluruh pencapaian yang teman-teman punya itu adalah dari diri sendiri. Misal, oh, saya sukses karena diri saya sendiri gitu ya. Padahal banyak faktor yang mensupport agar teman-teman sukses gitu ya. Nah, kalau narsistik itu pokoknya self gitu ya, dirinya yang satu-satunya yang berhasil gitu ya, yang bisa membawa tim menjadi berhasil. Padahal kalau dalam tim kalian nggak bisa sendiri gitu ya. Kemudian sensitif pada kritikan. Kalau dikritik langsung marah gitu ya. Kemudian sombong, terus mempromosikan diri, kemudian berfantasi untuk menjadi sempurna. Tadi yang saya bilang, dia sudah tidak menjadi manusia lagi, dia adalah menjadi malaikat begitu ya, yang tidak punya celah, tidak punya salah gitu ya. Terus selalu berbagi terkait hal-hal yang sifatnya pribadi, selfie secara terus menerus gitu ya, dan memiliki pandangan yang kritis terhadap orang lain. Jadi biasanya dia itu sulit menerima kritikan, tetapi kalau berhadapan sama orang lain dia sering sangat kritis gitu, mudah menemukan kesalahan pada diri orang lain, dan banyak sekali lainnya teman-teman. Kayak teman-teman bisa cari gitu ya, digital narsistik. Kemudian apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah teman-teman bisa membuat batasan. Teman-teman perlu membuat batasan mana yang benar, mana yang salah, mana postingan yang benar, mana yang salah, gitu ya. Mana yang bisa dijadikan panutan, mana yang bukan, gitu ya. Karena sekarang ini influencer itu kan bukan karena kalau zaman saya dulu siapa eh, tokoh yang paling kamu suka, gitu ya, yang menjadi panutan itu kayak B.J. Habibie. Kenapa B.J. Habibie? Karena beliau menjadi tokoh nasional gitu ya, yang pinter banget ya. Beliau punya teori tentang sayap pesawat gitu ya. Kalau sekarang kan enggak. Apa yang siapa tokoh yang paling kamu suka? Atta Halilintar gitu ya. Kenapa suka sih? Nah, ya teman-teman ya. Kemudian, upayakan juga memprioritaskan aktivitas offline. Jadi, misal tadi ya, ketika di warung gitu ya, di warung teman-teman bersama kawan-kawannya. Nah, upayakan ada aktivitas offline. Bukan hanya sekedar foto, kemudian pada sibuk gitu ya dengan HP-nya nantinya. Kemudian, terutama di usia teman-teman sekarang, itu fokus pada pengembangan diri. Usia teman-teman sekarang ini adalah usia yang paling bagus kondisi perkembangan otaknya.
Jadi sekarang fase-fasenya teman-teman perlu pusing begitu ya untuk meningkatkan potensi dan kompetensinya. Teman-teman perlu banyak belajar gitu ya agar otak kalian yang sekarang kondisi optimal itu bisa efektif gitu ya, bisa nantinya kondisi akan semakin optimal. Karena nanti di usia 25 tahun ke atas itu ada penurunan. Walaupun otak kita itu punya neuroplastisitas. Neuroplastisitas itu artinya sebenarnya semakin kita belajar, otak kita itu akan semakin baik kondisinya, ya. Nah, ini yang seringkali diabaikan ketika kita berkaitan dengan self love gitu ya. Kalau tadi self love itu membuat batasan, teman-teman bisa memilih gitu ya lingkungan yang memberikan dampak yang positif. Kalau yang self love yang ini, teman-teman juga perlu adanya kesadaran diri dengan introspeksi. Jadi ketika mendapat kritikan, teman-teman perlu kita ya, hanya teman-teman dan juga saya gitu ya, perlu introspeksi. Jangan-jangan memang kitanya yang perlu melakukan sesuatu gitu ya. Meminta feedback dan menumbuhkan growth mindset. Jadi gini teman-teman, pada usia-usia remaja akhir ataupun dewasa awal, itu kepribadian sudah mulai terbentuk. Tetapi terkadang kita melakukan blocking, kita melakukan label kepada diri sendiri. Contohnya nih, misalnya saya waktu itu pernah berhadapan sama seseorang, yaitu karena saya juga di dunia industri ya, saya sebagai asesor di rekrutmen, dia itu ketika diminta untuk presentasi begitu ya, menolak. Ketika ngomong depan banyak orang, dia menolak. Kenapa? Bu Arum, saya ini introvert, saya ini gak bisa ngomong di depan banyak orang gitu ya. Nah, itu sebagai bentuk blocking teman-teman. Saya tanya, apakah kamu sudah mencoba gitu ya? Belum, karena saya ini introvert, gak berani. Nah, itu sebagai bentuk blocking. Apakah orang introvert itu gak bisa ngomong depan banyak orang? Bisa, gitu ya. Kalau dicoba, jadi tumbuhkanlah growth mindset ini. Tumbuhkanlah mindset bahwa teman-teman itu bisa. Teman-teman itu mampu kalau mencoba. Kalau memang beberapa kali mencoba dan memang itu bukan kemampuannya, nah, itu nanti mencari alternatif cara yang lain atau mencari minat dan bakat yang lainnya. Yang penting jangan takut untuk mencoba. Sekarang ini adalah masa eksplorasi. Self love itu gini, kadang kita terjebak gitu ya. Self love itu adalah mencintai diri terbaik kita. Kalau sekarang teman-teman, kamu kok gak mencoba? Ya kan emang diri saya ini kayak gini. Nah, itu bukan self love. Itu diri kalian tidak secara optimal gitu ya. Jadi self love itu mencintai sisi yang paling optimal dari diri kita. Jadi terus kalau orang yang self love dia akan terus mengembangkan dirinya. Gitu. Nah, Bu, gimana kalau saya itu punya pengalaman yang buruk gitu ya? Saya sering dihina, saya sering di dicaci maki, dibilang jelek gitu ya, sehingga saya merasa rendah diri, saya jadi gak cinta. Nah, kalau kata Pak Elaner ini ya, tidak ada yang bisa membuatmu merasa rendah diri tanpa persetujuanmu. Jangan-jangan teman-teman rendah diri karena memang kalian menyetujui begitu ya apa yang digantikan apa yang dikatakan oleh orang lain tanpa melakukan tadi introspeksi. Benar nggak ya saya seperti itu ya? Gitu. Kemudian ini yang terakhir teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk meningkatkan potensi terbaik teman-teman sebagai bentuk self love, gitu ya. Bu, membandingkan sama diri orang lain boleh nggak? Boleh. Bu, saya merasa inferior boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Inferior itu boleh, teman-teman.
Ketika kalian kayak gini ya, ketika kalian melihat teman kalian kalau presentasi bagus gitu ya, wah kamu bagus banget ya, aku mau coba deh biar sebagus kamu. Nah, itu adalah inferior yang bagus. Walaupun ada yang namanya inferior kompleks, itu yang nggak bagus. Kalau inferior kompleks itu kayak gini, kamu presentasinya bagus, oh aku nggak mampu deh gitu ya, aku nggak bisa, aku nggak mau coba deh. Nah, itulah yang disebut dengan inferior kompleks. Nah, kalau teman-teman baca bukunya Pak Paine, dia juga mengatakan bahwa kita ini sebagai makhluk sosial tidak bisa untuk membandingkan, tidak bisa untuk tidak membandingkan. Bahkan sekarang dengan media sosial itu akan sulit sekali. Yang bisa dilakukan adalah bijak dalam membandingkan diri dengan orang lain dan juga di media sosial. Dan untuk menjadi bijak, teman-teman perlu banyak belajar, ya. Nah, seperti saya suka sekali ungkapan ini. Tidak seperti perut, otak kita ini gak punya tanda-tanda ketika kosong. Kalau sekalian perutnya kosong, itu kan berbunyi ya. Kalian lapar gitu ya. Tetapi otak itu nggak ada tanda-tandanya ketika dia kosong. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita self love dengan terus belajar dan mengembangkan diri. Mungkin itu dari saya, kita banyak sesi sharing aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas penjelasannya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Arum. Penjelasannya sangat luar biasa sekali. Semoga teman-teman setelah ini bisa lebih mencintai diri sendiri tanpa membandingkan dengan orang lain ya. Nah, untuk Amin. selanjutnya, sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk mengisi absensi terlebih dahulu di kolom chat sebagai persyaratan untuk mengambil e-sertifikat. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita beralih kepada sesi tanya jawab. Karena ini batas waktunya sudah hampir habis ya, jadi saya batasi 3 penanya saja. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, Saya, silakan angkat saya. tangan dan Saya. untuk oke, sebentar lagi ya. Sebentar lagi setelah saya persilakan baru teman-teman bisa on mic, oke? Silakan untuk Oke. angkat tangan dulu, nanti saya pilih. Gimana cara angkat tangan saya dulu dia nggak apa-apa. Soalnya kebelet nih mau bertanya. Oke, oke boleh. Ini ada Kak Hasbi, ada Kak Yunida. Silakan teman-teman yang lain mungkin ada satu penanya lagi nih. Tinggal satu penanya lagi. Saya kan saya. Oke, dari Kak Ahmad Zaini. Wah, ternyata lebih dari 3 ya. Oke, nggak apa-apa kita ke Kak Hasbi dulu karena tadi katanya kebelet nih. Silakan Kak Hasbi. Terima Silakan kasih perkenalkan diri terlebih moderator. dahulu. Ya, perkenalkan terlebih dahulu. Silakan nanti sebutkan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mahasiswa UINHAS Jember semester 5 OTW ini ya. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling dan Islam. Saya mau bertanya, ini 2 poin yang berbeda. Yang pertama terkait poin yang dijelaskan Ibu tadi tentang narsistik ya. Nah, di era sekarang kan banyak ya, apalagi di kampus tuh kan banyak ya orang-orang yang eh, ya diberatkan, saya sendiri tuh shock kultur gitu. Soalnya di SMA, kehidupan di SMA sama kehidupan di kampus itu memang beda gitu ya. Nah, itu berbicara tentang narsistik, itu Halo Kak Hasbi, aman? Mungkin kena mute ya? Kak Hasbi mungkin bisa dilanjutkan pertanyaannya atau ini lagi ke mute mikrofonnya?
Oke, untuk Kak Hasbi mungkin bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Nanti bisa saya bacakan. Kalau misalkan ada masalah di mikrofonnya, saya lanjutkan ke penanya selanjutnya saja ya. Untuk Kak Yunida, dipersilakan. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, saya Yunida Elizabeth Nenggolan. Saya merupakan mahasiswa Universitas Udayana, Fakultas Pariwisata. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Kak Arumaisah Fitri. Saya izin bertanya, bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi dan mengatasi kecenderungan untuk mencari validasi eksternal melalui media sosial? Karena seperti yang kita tahu, ada banyak sekali orang yang butuh validasi dari orang lain. Salah satunya teman saya. Teman saya sering sekali ingin diperhatikan, ingin menjadi pusat perhatian bagi teman-teman saya yang lain gitu. Itu bukan hanya di media sosial, melainkan di kehidupan nyata juga seperti itu. Nah, saya bingung hal apa yang harus saya lakukan nih Kak, selain ngomong dengan beliau gitu kan, ngomong hal-hal baik gitu, nasihati dia yang baik-baiknya gitu. Tapi dianya masih aja begitu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yunida. Mungkin bisa langsung dijawab atau kita lanjut ke penanya selanjutnya nih, Bu. Lanjut aja nggak apa-apa. Oke, silakan untuk Kak Ahmad Zaini. Dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Ahmad Zaini. Saya dari program studi Hukum Tata Negara semester 3. Nah, di sini saya ingin bertanya terkait dengan permasalahan. Nah, di sini saya pernah eh, terjadi atau kasus. Nah, di mana teman saya ini sering dibanding-bandingkan sama orang tuanya. Saya salah satunya yakni ayahnya. Nah, teman saya itu sendiri memiliki kekurangan, yakni salah satunya eh, kurang komunikasi antara teman dan juga eh, apa ya, masyarakat. Nah, di sini saya ingin bertanya, nah, apa dampak negatif membandingkan antara dan eh, kakak dan adik di dalam suatu keluarga tersebut? Nah, di sini saya ingin bertanya lagi terkait dengan maraknya di media sosial. Nah, di mana sekarang baik itu di Instagram, baik itu di TikTok, nah itu saling ngehujat. Nah, di kita tersebut kita tidak tahu terkait dengan permasalahan tersebut. Nah, bagaimana kita sebagai pemuda saat ini menghadapi dunia media sosial tersebut yang sangat apa ya, yang sangat kejam pada saat ini gitu Kak. Nah, dengan dunia perhujatan. Oke, netizen ya, dunia perhujatan. Apa sudah selesai untuk pertanyaannya Kak Ahmad Zaini? Sudah Kak. Terima kasih Oke, Kak. terima kasih banyak. Pertanyaannya luar biasa sekali. Selanjutnya untuk penanya selanjutnya Kak Wulan Anggita. Kak Wulan Anggita. Oke, ini Kak Wulan Anggita sudah menuliskan di kolom chat ya. Pertanyaannya, bagaimana self-love bisa membantu orang yang sering cemas berlebihan? Apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan setiap hari untuk mengatasi kecemasan dengan self-love? Dan bagaimana self-love bisa membuat pikiran lebih tenang dan meningkatkan rasa percaya diri? Oke, terima kasih Kak Wulan atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Hasbi tadi yang agak error tadi katanya ada error. Mungkin Kak Hasbi mau menanyakan kembali atau bagaimana? Melanjutkan pertanyaannya? Baik, saya akan melanjutkan. Apakah suara saya jelas, Iya, sudah moderator? jelas. Oke, saya melanjutkan. Saya bertanya tentang dua poin tadi. Yang pertama tentang narsistik.
di zaman sekarang itu kan dunia perkuliahan sama dunia SMA itu kan berbeda. Saya sendiri itu pribadi shock culture dengan dunia perkuliahan, yang dimana banyak orang-orang tuh yang kurang adanya edukasi tentang masalah mental ini. Salah satunya adalah narsisisme. Dan yang saya pertanyakan itu narsisik kan kayak orang yang butuh validasi banget gitu ya. Mohon maaf sebelumnya, tetapi emang nyataannya begitu. Dan saya mau bertanya, apakah orang narsistik dengan yang ibu bicarakan tadi bahwasanya narsistik di era digital ini salah satu contohnya itu adalah suka selfie, yang dimana selfie kan kayak apa ya, self love gitu kan. Dalam artian gini, seumpama orang yang awalnya jerawatan terus nggak pede dalam di depan kamera atau di kalau foto itu si maskeran gitu kan. Tapi kalau dia udah apa ya, kayak better gitu kulitnya itu kayak merasa dia tuh pede gitu. Apakah itu disebut dengan narsistik di era digital? Dan yang poin kedua itu bagaimana caranya agar orang itu tidak dihantui dengan rasa kecemasan yang terus-menerus. Ketika orang tersebut melakukan hal sesuatu dan itu dia tuh merasa kayak salah, nggak salah gitu, tapi dan dihantui dengan rasa kecemasan yang terus-menerus. Apakah itu dimaksud dengan kesehatan mental dan gimana upayanya agar orang tersebut itu eh, merasa fun-fun aja gitu loh. Dan itu kenapa mohon maaf ya ini menambahkan satu lagi, itu poin yang ketiga, kenapa orang yang ekstrovert itu lebih menyenangkan hati orang lain. Contohnya kalau kita ya ngopi-ngopi gitu, kita tuh punya temen yang kayak sukanya menghibur, tetapi dia tuh kalau pulang habis ngopi tuh merasa sedih gitu di kamar. Itu bagaimana caranya agar apa ya, agar bisa support diri, padahal orang tersebut atau orang-orang ini atau anak ini tuh bisa apa ya, membantu orang lain tuh, oh kamu harus kayak gini, tapi dirinya sendiri tuh tidak bisa untuk eh to be better gitu terhadap dirinya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya Kak Hasbi. Mungkin ini sudah menjadi pertanyaan terakhir ya dari Kak Hasbi ya. Kalau misalkan nanti waktunya masih ada, kita bisa lanjut pertanyaan selanjutnya. Mungkin untuk Bu Arum bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman nih. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan bagus-bagus ya. Sampai pusing nih mau jawabnya kayak apa ya. Oke, baik. Tadi pertanyaannya bagaimana kita menghadapi orang yang selalu pengen diperhatikan begitu ya. Dia selalu mencari validasi. Yang paling gampang misalnya kalian kalau pacaran gitu ya. Kamu sayang sama aku nggak sih gitu ya. Selalu minta validasi gitu. Teman-teman, pada permasalahan kesehatan mental apapun kalian kita itu bisa ada masalah, teman-teman nyaman nggak kalau dikasih nasihat? Suka nggak? Kalau Mbak Zazila suka nggak kalau ada masalah dikasih nasihat gitu Mbak Zazila? Suka, Ibu. Oh suka ya? Ya. Oh suka ya? Tapi Nah, kadang-kadang juga menyesuaikan moodnya juga, Bu. oke. Kalau lagi butuh, suka. Kalau enggak gitu. Oke. Orang dengan masalah, baik itu masalah mental ataupun masalah, kalau kalian ada masalah, sebenarnya kebanyakan nggak suka dikasih nasihat. Karena, ih kamu siapa sih ngurusin masalah aku gitu kan? Nah, yang paling bisa dilakukan kita sebagai teman adalah kalian tanya dulu, kamu perlu apa? Gitu ya, kamu butuh apa? Apa yang bisa saya bantu? Kebanyakan bilang, nggak apa-apa kok, aku nggak perlu apa-apa gitu ya. Nah, sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah empati kita, teman-teman. Dengan kita tidak menghakimi begitu ya. Tadi kamu posting-posting terus sih ngapain sih, itu nggak penting, biarin aja nggak apa-apa.
itu bentuk dari copingnya mereka. Gitu ya, itu bentuk copingnya mereka. Jadi, Bu, apakah selfie terus itu nggak boleh? Kalau itu sebagai bentuk coping sih nggak masalah ya. Jadi untuk narsistik itu kan nggak hanya selfie ya, tapi banyak gitu ya. Kalau itu semua terpenuhi baru dia dikatakan narsistik gitu ya. Tetapi ketika itu hanya salah satu itu tidak gitu ya. Jadi kita tadi juga ada tadi yang mengatakan dia sebagai konselor begitu ya, yang perlu ditumbuhkan dan sekarang sangat sulit sekali dilakukan dan butuh usaha itu dengan empati, teman-teman. Gitu ya. Teman-teman mungkin ini saya tadi lihat buku apa ya yang bisa saya rekomendasikan gitu ya. Teman-teman ada yang tahu buku ini? Oh, enggak kelihatan ya. Ini judulnya Kamu Tidak Salah, Pertolongan Pertama pada Kesehatan Jiwa. Jadi coba saya agak pakai virtual background sebentar. Kalau saya suka baca, teman-teman yang suka baca bisa, oh nggak bisa saja. Ini bukunya, ini kamu tidak salah bukunya orang Korea begitu ya. Ini yang bisa kita lakukan tadi Mbak. Kalau kadang kita ini sebel gitu ya. Teman-teman, orang dengan gangguan mental itu terkadang memang menyebalkan. Kenapa? Karena mereka juga sulit ya untuk mengelola emosinya begitu ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah dengan memberikan empati gitu ya. Gak apa-apa misalnya mereka kasih, kalau mereka butuh validasi, divalidasi aja gitu ya. Kamu sayang nggak sama aku? Sayang. Aku cantik nggak? Cantik gitu aja. Kan nggak berat kan kayak gitu. Iya toh? Saya kondisi emosi saya juga nggak baik gitu ya. Kok ditanya-tanya terus, ya udah kalian kasih jeda aja. Iya, aku lagi juga nggak baik-baik aja nih gitu. Nah, atau kita ngopi bareng aja deh, nggak apa-apa kayak gitu ya. Kemudian jadi kurang Bu, kalau dia minta nasihat gimana? Ya nggak apa-apa dinasihati. Kalau seandainya dia nggak, kalau dinasihati malah menjauh gitu ya, nah berarti kondisi orang tersebut tidak butuh dinasihati. Kalau teman-teman tahu orang depresi itu nggak mau dinasihati, pasti mental, maunya cuma didengarkan ya. Didengarkan inilah, kalau kalian sebagai konselor, karena di BKI ya, di BK gitu ya, mendengarkan itu adalah skill yang wajib dimiliki oleh individu. Mendengarkan dengan benar ya, bukan mendengarkan pikiran sendiri ya, tetapi mendengarkan pikiran orang lain. Gitu ya, itu yang sulit sekali. Tuh. Kemudian, apakah dibanding-bandingkan sama ortu itu bisa berpengaruh? Ya, bisa berpengaruh. Tadi terkait attachment itu ya, ketika kita dibanding-bandingkan, itu akan berpengaruh terkait, apalagi dengan sibling ya. Sibling itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Sibling itu saudara. Nah, itu akan sangat berpengaruh. Jadi orang yang dari kecil dibanding-bandingkan, misalnya kan kadang ya ada yang lebih cantik, ada yang lebih pintar gitu ya. Nah, tapi bergantung dengan kepribadian masing-masing. Ada yang kalau dibanding-bandingkan itu langsung down gitu ya. Ada yang malah menter gitu ya. Kamu kok lebih jelek daripada kakakmu? Ya nggak apa-apa, emang jelek gitu ya. Nah, ada yang kayak gitu kan. Tetapi ada yang kepribadiannya nih dia, aduh aku emang jelek, masa sih aku jelek gitu ya. Nah, itu jadi beda-beda bergantung kondisinya. Ya. Nah, gimana kalau saling menghujat? Nah, itu salah satu tantangan di era digital. Karena kita anonim kebanyakan, ya enggak? Jangan-jangan kalian kan kalau era sekarang itu jarang sekali satu orang itu punya satu akun. Biasanya satu real dan satu fake. Nah, yang fake ini udah amburadul sudah menghujat lah gitu ya. Sudah tidak memikirkan perasaan orang lain lah gitu ya. Nah, teman-teman, kadang kita perlu detox. Kalian tubuhnya perlu detox gitu ya. Sosial media juga perlu detox. Teman-teman bolehlah sekali-kali tidak pakai sosial media gitu ya. Jadi kan nggak misalnya nih, kalian jangan sampai
nanti juga menjadi adiksi sosial media. Tahu nggak ciri-ciri adiksi? Adiksi itu bisa di sosial media juga, jadi sakau. Kalau sakau itu kalau nggak pegang HP itu tantrum gitu kan. Mana HP aku butuh gitu ya. Nah, hati-hati teman-teman. Cirinya juga orang yang sakau, jadi adiktif itu mempengaruhi otak kita. Adiktif itu berpengaruh terkait namanya hormon dopamin di dalam otak kita. Hormon dopamin itu selalu minta lebih. Kalau sehari kalian awalnya cuma 1 jam bersosial media, itu nanti bahagia gitu ya. Bu, saya 1 jam udah bahagia. Besoknya nggak 1 jam itu akan kurang. Karena dopamin di otak kalian meminta lebih. Sama dengan menghujat. Kalau menghujat itu kan bikin happy ya. Apalagi kalian pengen marah-marah tapi nggak bisa diluapkan gitu kan ya. Saya menghujat, misalnya kalian misuh-misuh. Ada penelitian mengatakan kalau misuh itu ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti nggak ya? Misuh itu berkata-kata kotor. Itu penelitian mengatakan kalau berkata kotor itu bisa menurunkan emosi, gitu ya. Tapi kalau itu sering dilakukan, nah otak kalian itu akan terus meminta misuh-misuh terus selamanya, sepanjang hidup kalian, sepanjang hari kalian akan misuh-misuh gitu ya. Nah itu PR-nya. Nah tadi ada yang mengatakan bahwa gimana kita menghadapi individu yang dia tidak punya self love gitu ya. Sebenarnya ada kata yang lebih bagus daripada self love teman-teman. Namanya self compassion. Self compassion ini teorinya Neff. Nanti teman-teman bisa cari ya, ada bukunya. Self compassion ini adalah welas asih terhadap diri sendiri. Gitu ya. Lebih menyayangi diri sendiri. Apalagi kalau sekarang itu kan kita hustle life gitu ya. Kalau kalian nggak sibuk itu kayaknya kalian merasa bersalah gitu sampai nggak ulas asih gitu ya, sampai nggak tidur gitu ya. Kalian pun merasa bersalah kalau nggak sibuk, makan pun itu harus produktif gitu ya. Produktif entah ngapain, motong sambel gitu ya, sambil makan. Itu kan kalian gatel gitu ya tangannya gitu ya. Nah, kalau self compassion, kalian akan melas asih gitu ya. Ketika ada temannya yang berhasil, kalian ikut senang. Itu self compassion, teman-teman. Oh iya, dia baik. Semoga aku baik juga ya nantinya. Kayak gitu. Nah, lebih baik kalau saya rasa daripada self love, itu lebih baik kalian menggunakan kata self compassion. Ulas asih terhadap diri sendiri. Kalau self love itu kadang berbahaya, bisa jadi pribadi yang egois gitu. Gitu ya. Nanti mungkin bisa ada feedback juga, nggak apa-apa Mbak Zazila. Kemudian tadi yang Mas Hasbi, apakah orang yang selfie terus itu bisa dikatakan narsistik? Bisa iya, bisa enggak. Kalau berlebihan dan mengganggu aktivitasnya itu bisa narsistik. Tetapi kalau dia sekedar coping begitu ya. Sekarang teman-teman, kendalanya teman-teman itu sulit mengekspresikan diri. Karena apa ya, ekspresi diri kalian sekarang itu terbatas. Karena tempat bercerita kalian kan sekarang terbatas juga ya. Apalagi di era COVID gitu ya. Di era COVID kalian nggak punya teman, ekspresi dirinya kurang. Untuk olahraga aja, kalian perlu bayar terkadang, ya nggak? Main bulu tangkis bayar, terus apalagi kalau mahasiswa bokek gitu ya, saya paham mahasiswa sering bokek gitu ya, nggak punya duit, nggak apa-apa. Jadi ketika teman-teman kalian coping, biarkan saja, nggak apa, asalkan dia tidak merugikan diri sendiri. Berbeda ketika misalnya live ngebarcode gitu ya, nah itu yang perlu aware ya, kalian dekati nantinya gitu ya, terutama untuk konselor. Hal yang perlu kita punya, yang sama-sama perlu kita punya saat ini teman-teman, saya juga sedang belajar. Yang pertama adalah empati, yang kedua kemauan untuk mendengarkan orang lain, bukan mendengarkan pikiran kita sendiri untuk orang lain gitu ya. Mungkin itu yang saya tangkap dari pertanyaannya. Mungkin ada feedback atau ada yang mau ditanyakan ulang begitu Mbak Jazila? Iya, Ibu. Terjawab semua ya. Semoga tadi sudah terjawab ya. Mungkin ini ada yang mau feedback nih dari Kak Zaini. Silahkan Kak Ahmad Zaini. Izin feedback Kak ya. Saya sendiri nih udah apa ya? Di desa saya kan saya sendiri udah join di PKR
Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, di sini sudah dijelaskan tadi bagaimana kita Putus-putus apa ya. ya? Sudah, ini saya ingin bertanya. Nah, di desa saya sendiri, di SMA salah satunya atau remaja, di kabupaten saya sendiri, mereka sudah menasihati, sudah merangkul, sudah apa ya, mendengarkan. Tapi mereka yang sudah apa ya, menjadi korban dalam suatu kegiatan tersebut, nah suatu apa ya, permasalahan tersebut, mereka mengolok-ngoloi yang sudah menasihati tersebut. Contohnya, apaan sih kamu sudah sok nasehatin aja kayak kiai, kayak ustadzah gitu biasanya, Bu. Sudah di desa saya sendiri. Nah, gitu, Kak. Bu. Kadang mereka itu benci yang menasihati. Karena apa? Mereka itu bilangnya kamu itu sok banget ya, kayak orang-orang yang paling sempurna ya di dunia ini gitu biasanya, Bu. Bagi remaja saat ini, Bu. Saya pernah dapat apa ya, permasalahan tersebut di sekolah SMA di asal kabupaten saya, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Mas Ahmad Zaini ini aktivis, jangan-jangan ya, keren banget ya, aktivis penggerak di desanya ya, di daerahnya. Itu bagus, Mas. Dan saya langsung jawab nggak apa-apa ya, Mbak Zazila ya? Iya, boleh Ibu, bisa langsung dijawab. Oke, itu bagus. Tetapi memang itu tantangannya. Tetapi memang kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung memberikan psikoedukasi gitu ya. Kan yang Mas Ahmad Zaini memberikan psikoedukasi terkait kesehatan mental gitu ya. Ya, kalau kesehatan mental seperti ini gitu ya. Kita nggak boleh narsis gitu ya, kasih nasihat. Nah, yang paling pendekatan yang lebih smooth adalah mendengarkan mereka dulu. Jadi kalau saya sama anak SMA, biasa saya ajak main, gitu ya. Jadi ketika saya datang ke SMA, saya seringkali karena saya suka menggambar, gitu ya, saya bawa buku gambar, kemudian saya kasih pewarna, ayo kita main gambar yuk, tulis gambarlah kondisi kalian saat ini, gitu ya. Apa yang bikin kalian bahagia? Dari situ kan mereka cerita, gitu ya. Nah, itu atau saya kasih games bisa di kelas. Jadi nggak langsung saya kasih games gitu, permainan gitu ya. Nah, mereka happy dulu gitu ya. Nah, nantinya secara sendirinya saya dan tim itu mengajak mereka menemukan cara sendiri bagaimana terkait kesehatan mental. Gitu ya. Dan itu tidak bisa sekali aja, tidak bisa satu kali gitu ya. Dihujat ya nggak apa-apa. Ada yang merasa bahwa tidak penting gitu ya. Karena kalau di Indonesia sehat fisik lebih penting daripada kesehatan mental. Walaupun mental itu juga bagian dari kesehatan fisik. Terus saja dilakukan, tetapi nanti lebih smooth gitu ya. Mengajak mereka tuh lebih suka didengarkan. Saya waktu itu pernah datang ke SMP. Di SMP itu saya kasih permainan aja waktu itu, main tepuk-tepuk gitu ya. Kemudian saya ajak, kalian di sekolah ngapain gitu ya. Sampai mereka dengan sendirinya menunjukkan bagian tubuhnya yang di barcode. Gitu ya. Tanpa saya minta itu. Ini lo baru bagus nggak sih gitu ya. Kamu tahu dari mana itu, Nak? Saya tahunya dari TikTok. Gitu. Terus kenapa kamu kayak gitu? Ini enak banget kalau aku ada masalah, dengan kasih kayak gini tuh aku happy begitu. Tadi ada pertanyaan juga ya, gimana kalau yang melukai dirinya sendiri. Nah, itu agak sulit ya. Jadi biasanya apakah bisa langsung berubah dengan tidak menyilet? Biasanya individu itu suka rasa sakitnya. Jadi rasa sakit fisik lebih menenangkan daripada rasa sakit psikologis. Biasanya saya ganti dengan karet gelang. Jadi, nah kamu kalau butuh yang sakit-sakit pakai karet gelang aja. Itu kan lukanya nggak separah silet ya. Kalau silet kan kalau lagi karatan itu kan Nah, Bu. berbahaya itu. Nah, pelan-pelan kayak gitu.
Jadi jangan langsung, kita kalau melakukan perubahan itu jangan langsung kayak membalikkan HP, ini gampang ya. Kalau manusia nggak bisa, sulit sekali. Apalagi dia kepribadian, kita nggak bisa merubah kepribadian seseorang. Kepribadian terbentuk dari sepanjang usianya. Jadi kalau Mas Ahmad Zani sekarang usia 21 tahun, mengubah Mas Ahmad Zani nantinya selama 21 tahun juga. Jadi nggak bisa saya langsung mengubah Mas Ahmad Zaini yang seperti ini, besok langsung berubah, nggak bisa. Karena kepribadiannya terbentuk selama 21 tahun. Gitu ya. Jadi ini terutama para perempuan-perempuan ini punya hero syndrome. Hero syndrome artinya pengen menjadi hero. Gitu ya. Dengan saya bisa merubah kamu, nggak usah sok-sokan jadi hero gitu ya, nggak bisa. Mengubah sistem itu juga kayak gitu, Mas Ahmad Zaini. Mengubah sistem di kampung itu gak mudah. Oleh karena itu perlu berkolaborasi. Anak-anak yang meremehkan, ajak aja. Yaudah yuk, ayo kita main bareng aja. Kayak gitu. Gitu ya. Oke. Bagaimana Mas Zaini? Ya, terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Semoga puas ya dengan jawaban yang diberikan oleh Bu Arum tadi. Ya, Gimana untuk teman? aslinya saya punya pertanyaan banyak aslinya, tapi ya gimana lagi, waktunya udah malam ya. Iya. Kapan-kapan Mas Ahmad Zaini ke Winhas. Oke, mungkin nanti kita bisa ketemu di event lain ya Mas Zaini ya. Stay tune aja di Instagram kita. Oke, untuk teman-teman yang lain mungkin ada feedback lagi dari tiga penanya tadi, dari Mas Hasbi, Kak Ulan, dan juga Kak Yundida. Apakah ada feedback? Cukup untuk saya sih. Terima kasih atas jawabannya. Sangat eh, sangat bagus banget. Maaf Bu. Oke, dari Kak Hasbi cukup ya. Dari Kak Yunida atau Kak Ulan, mungkin sudah bisa mengcover ya semuanya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi menanyakan pertanyaan kepada narasumber kita kali ini. Nah, saya ingin mengingatkan kembali nih untuk teman-teman yang masih belum mengisi presensi, mungkin bisa mengisi presensi yang ada di kolom chat, karena itu merupakan salah satu syarat untuk mengambil sertifikat nanti. Oke, sebelum ditutup acara webinar malam hari ini, selanjutnya kita beralih pada sesi pemberian sertifikat kepada narasumber. Mungkin untuk operator, bagi teman-teman jangan leave dulu dari room ya, karena sebentar lagi akan diadakan dokumentasi bersama. Teman-teman mungkin bisa on cam, walaupun nggak menggunakan virtual background, nggak apa-apa. Mungkin karena ada masalah ya. Teman-teman yang di rumah mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Oke, operator mungkin bisa lebih dibesarin. Sudah cukup segini ya, operator? Oke, mungkin ada kendala dari operator ya. Kita tunggu aja dulu. Semoga pengetahuan dan juga ilmu baru tadi bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi ya, teman-teman ya. Dan semoga dari pertanyaan-pertanyaan tadi juga bisa membuat kita lebih mengetahui terkait self love itu bagaimana dan juga cara mengatasi orang lain, memberikan nasihat kepada orang lain itu bagaimana. Kita tidak langsung untuk memberikan nasihat gitu ya. Ada beberapa teknik dan juga pendekatan yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita ketahui gitu. Oke, nggak apa-apa mungkin operator bisa ini.
Oke, nggak apa-apa, mungkin segitu aja operator, kita ambil dokumentasi. Sementara mungkin kalau operator masih belum bisa ya. Oh ya teman-teman, tadi kan direkomendasikan buku nih sama Bu Arum. Nah itu untuk judulnya Self Compassion. Teman-teman bisa cari nih di Gramedia ataupun di Shopee ya, karena pasti banyak nih bukunya. Oh ya, judulnya kamu tidak salah. Mohon maaf. Baik, untuk selanjutnya, pemberian sertifikat kepada narasumber. Teman-teman yang masih off cam bisa on cam dulu ya, karena kita sebentar lagi akan melakukan sesi dokumentasi bersama. Operator sudah siap? Oke, kita hitung ya. Kita hitung bersama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, kita akan beralih ke sesi dokumentasi peserta. Operator siap ya? Silakan teman-teman bisa senyum, bisa berekspresi sesuai dengan ekspresinya masing-masing, secantik dan setampan mungkin. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya, operator siap ya? Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya. Berikutnya untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kepada semua teman-teman, partisipan, dan juga peserta yang hadir di acara webinar malam hari ini. Khususnya kepada narasumber kita, Ibu Arumasya Fitri, MPSI Psikolog, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan juga pengetahuan baru yang telah diberikan kepada kami. Nah, mengakhiri sesi webinar hari ini, saya akan menyimpulkan sekilas materi yang diberikan oleh narasumber mengenai mental health, membangun konsep self-love di era digital. Nah, konsep self-love merupakan kemampuan individu untuk menerima kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri untuk meningkatkan kepercayaan diri sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, semakin seseorang dapat ulas asih pada dirinya sendiri, maka akan mudah pula untuk ulas asih kepada orang lain. Gitu. Dengan demikian, sampai jumpa di event selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini ada satu quotes yang mungkin teman-teman bisa ingat ya. Kamu dilahirkan, you were born to be real, not to be perfect. Kamu dilahirkan untuk menjadi nyata, bukan untuk menjadi sempurna. Kurang lebihnya dari saya, Jazila Makia selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Arum. Terima kasih Mbak Zakila, terima kasih HMPS, terima kasih seluruh peserta. Sampai jumpa lagi ya. Ya, sampai jumpa kembali, Bu. Saya izin live ya. Oke, Bu. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang masih belum mengisi presensi, mungkin bisa mengisi presensi yang sudah ada di kolom chat ya, karena itu merupakan salah satu syarat untuk mengambil e-sertifikat.
Sampai jumpa kembali di event selanjutnya ya, teman-teman. Saya izin live dulu. Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam adalah bagian dari Fakultas Dakwah yang fokus pada pengembangan kompetensi profesional dalam bidang bimbingan dan konseling dengan pendekatan yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip Islam. Program studi ini bertujuan untuk melatih mahasiswa menjadi konselor yang mampu memberikan bimbingan, konseling, dan dukungan kepada individu dalam berbagai aspek kehidupan mereka dengan mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan dan etika Islam. Prodi BKI memiliki 3 tujuan. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang bimbingan dan konseling Islam. Kedua, menghasilkan riset tentang ilmu bimbingan dan konseling Islam yang berfungsi memecahkan masalah kemanusiaan. Ketiga, menciptakan masyarakat yang berkeadaban berbasis kearifan lokal. Berikut visi dan misi program studi bimbingan dan konseling Islam. Adapun beberapa fasilitas yang tersedia, antara lain Prodi BKI memiliki 2 peminatan, yaitu konselor keluarga dan masyarakat, juga konselor pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sudah terbukti lulusan BKI. Berikut macam-macamnya. Masih ragu gabung sama kami? Yuk, buruan daftar BKI UIN Jember.